perkenalkan, nama saya Siti Jamila, berasal dari SMK Negeri 5 Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga di tahun 2021 pada Universitas Muhammadiyah Jember dengan program studi Agribisnis Tanaman. Berikut merupakan video PPL saya di siklus 1 dengan mata pelajaran Agribisnis Tanaman Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya Nak di pembelajaran daring keempat. Sebelumnya jika memang berada di luar rumah seperti Asmira, Bunda lihat menggunakan masker, Lukman menggunakan masker, Heriandi juga menggunakan masker. Semoga nanti hal-hal yang seperti ini harus bisa ditaati ya Nak ya, tetap taati protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, itu harapan saya yang bisa selalu mengingatkan kalian. Seperti biasa, saya telah men-share link untuk absensi, tolong mohon diisi absen secara daringnya, dan juga telah saya share di WA group ya. Silahkan diklik, di chat ini juga dipesan di Google Meet kita juga ada ya. Silahkan nanti kalian klik untuk mengisi absen daringnya. Sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin tolong bantu Heribertus. Heribertus, silakan pimpin berdoa dulu, Nak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita di pelajaran pada hari ini. Silakan dimulai dulu berdoanya, Heribertus, pimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sebelum kita belajar mulai lebih lanjut, saya ingin mengajak kalian, ayolah kita bersama menyanyikan lagu nasional Damu Negeri. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sebenarnya sangat dalam kata-kata padamu negeri itu gitu. Itu merupakan bentuk kecintaan kita. Di mana kita harus berjanji, di mana kita harus berbakti, ya kan? Kemudian kita harus mengabdi ya kepada negeri ini, termasuk anak bangsa, ya. Di dalam kondisi belajar kita saat ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Silahkan, siapa yang masih ingat? Baik, Amelia, silakan Amelia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang telah kita pelajari minggu lalu adalah tentang pengukuran lahan, cara pengolahan tanah, pengenalan alat hand traktor, dan menjalankan Honda. Baik. Berarti kemarin kita praktek ya, telah ada ikut semua prakteknya. Di pengolahan lahan ikut ya. Jadi sudah belajar tentang perhitungan dosis pupuk juga. Baik, alhamdulillah kalau masih ada yang mengingat materinya ya secara rinci. Saya bersyukur semuanya bisa masih mereview ya di saat kita pembelajaran sebelum kita masuk pembelajaran yang baru ini. Saya melihat semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap ganteng. Semoga sudah mandi semua ya. Iya loh, kalau ada yang ketawanya nyaring ini belum mandi nih, bisa nih. Baik,
Izinkan saya mau melakukan share dulu ya. Sudah tampil? Sudah ya, baik. Apa saja yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini hingga di minggu depan ke depan kayak gitu ya. Yang pasti ATB untuk agribisnis tanaman buah pasti akan didampingi oleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilannya itu pasti kita akan berpraktek. Pengetahuannya kita akan coba mengupas semua teori sebagai dasar praktek kita nanti ya. Di tujuan ini yang pertama, saya berharap kalian bisa menetapkan nih, tujuan pemulsaan itu apa sih sebenarnya? Ya, bagaimana cara memilih jenis dan bahan mulsa nanti? Ya, kalian bisa nanti mengamati video yang coba saya tampilkan. Kemudian dari diskusi kelompok kalian bisa nanti mengukur perhitungan kebutuhan mulsa. Berapa sih kebutuhan mulsa yang diperlukan untuk lahan? Nah, kemudian di praktek nanti setelah pengetahuan telah saya sampaikan kayak gitu, kalian bisa melakukan spesifikasi. Alat dan bahan apa sih yang harus disiapkan dalam pemasangan mulsa untuk lahan di tanaman buah? Karena tanaman buah yang akan kita tanam itu adalah tanaman melon. Nah, buah melon ya. Kalian harus bisa merancang terlebih dahulu. Apa yang dirancang, Bun? Teknik. Teknik masang mulsa yang tepat itu yang bagaimana sih, Bun? Ya, itu penting. Ternyata ya, memasang mulsa kalau tujuannya untuk menghemat biaya, gimana caranya tuh, Bun? Apa hubungannya duit sama mulsa? Ternyata kalau kita menggunakan mulsa, itu trik jitu seorang petani. Ya, contoh seperti ini. Petani itu kan biasanya kalau nyangin gulma, jadi dia menggunakan pestisida kan? Ya enggak? Ya, pestisida itu mahal. Akhirnya petani tadi terbantu dengan adanya mulsa. Dia tidak terlalu mengeluarkan biaya untuk perawatan. Karena perawatan itu paling besar. Modal paling besar di dalam berbudidaya. Manfaatnya apa tuh? Nah, bisa merangsang perkembangan akar. Karena tadi dia suhunya lembab, akhirnya perakaran bisa tumbuh maksimal ya, perakaran. Nah, nih. Ya. Jadi dia bisa menjaga kelembaban. Nah, ya. Jadi ini jenis mulsa organik. MPHP termasuk mulsa anorganik. Ya, karena dia berasal dari plastik. Plastik kan tidak bisa terurai. Jadi makna organik dan anorganik itu artinya kalau dia material organik bisa terurai di lingkungan. Kalau anorganik tidak bisa terurai. Nah, jadi penggunaannya lebih lama. Nah, ini lahan di sekolah. Ya, itu bentuk bedeng yang udah kalian buat ya, Nak ya. Ya, itu bentuk bedengnya, ukurannya 5 meter, kalian membuatnya, karena lahan kita kan sempit tuh, ya, lahannya sempit. Paritnya 50 cm, bedengnya lebarnya 100 cm atau 1 meter. MPHP diperolehnya kayak apa itu, Bun? Nah, MPHP itu diperoleh dari panjang bedeng dikali dengan jumlah bedeng untuk bisa dapat kebutuhan mulsa MPHP-nya. Ya, oke. Sekarang untuk mempermudah kalian memahaminya, Bunda akan tampilkan nih lagi. Bentar ya. Nih, ada contoh soal supaya kalian bisa termotivasi nih. Yang berikutnya. Ini contoh nih, Nak. Nah, ini. Suatu area penanaman melon. Ya, luas lahan. Luas lahannya adalah 600 meter persegi. Dapat dari 30 kali 20. Jarak antar bedengnya 50 cm. Panjang bedengnya 20 meter, lebarnya 1 meter. Berapa kebutuhan MPHP? Nah, ini yang akan kalian hitung nanti. Ya, jadi satu area lahan nanti, itu berapa mulsanya yang diperlukan? Kita hitung dulu luas lahan kita. Baru kita menghitung luas bedeng yang akan kita buat. Kita hitung luas bedeng itu kan sekalian parit ya, kita buat ya. Parit harus dihitung. Nah, kalau lebar bedeng itu 1 meter ditambah dengan lebar paretnya 50, berarti lahan itu ya 1,5 meter. Tinggal dikali. 1,5 meter dikali panjangnya tadi berapa? 20. Jadi dapatnya sama dengan 30 meter persegi untuk luas lahan yang mau dihitung. 600 dibagi 30. Dapatnya 20 bedeng. Dikurang 1 sebagai ketetapan. Sama dengan 19 bedeng. Baru deh dimasukkan ke rumusnya. Ya, 10 dapatnya 380
380 meter. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya, masih bingung? Bagaimana? Yang lainnya udah sangat paham ya tentang bagaimana jenis mulsa, manfaat mulsa ya. Sekarang udah mulai terbuka, oh ternyata manfaat mulsa seperti itu ya. Gitu. Sebenarnya mulsa itu nggak bisa diabaikan ya. Kalau kita mau berbudidaya, mau budidayanya bagus, tanamannya sehat, tanaman budidaya kita, jangan diabaikan. Ya, kalau memang bisa, siapkan mulsa itu. Ya, supaya apa? Supaya tanaman yang kita budidayakan bisa maksimal tumbuhnya. Bagaimana? Bisa paham semua apa yang sudah saya paparkan? Sudah paham, Nak? Sudah paham, baik. Sekarang saya lanjut ya. Kita coba deh untuk mengasah kemampuan pemahaman kalian. Nah, ini ada evaluasi nih. Ini ada evaluasi. Nah, jadi kalian, saya minta bentuk kelompok ya. Ya, bentuk kelompok, ada 4 kelompok nih. Ada 4 kelompok yang saya perlukan. Karena 4 kelompok inilah yang kemungkinan nanti akan mempresentasikan semua hasil kerjanya. Satu kelompok kemungkinan bisa mendapatkan bedeng hingga 4 bedeng nanti kalau di lahan kita. Ya, bisa dapat 4 bedeng. Satu kelompok. Jadi nanti kita silakan nanti kalian membagi gitu kan. Karena satu kelompok kan 4 orang. Jadi tiap anak harus punya bedengnya masing-masing. Ya, sudah harus terbiasa untuk membuat bedeng dan silakan saya kasih waktu untuk kalian membahas dengan kelompok kalian. Ya, kelompok 1 siapa ketuanya ya? Jadi Hikmah kelompok, ya benar-benar. Salmiati kelompok 2, Hikmah kelompok Salmiati kelompok 2, Hikmah kelompok 1. Kelompok 3 siapa? Asmira atau Heriandi ya? Heriandi, Bu. Heriandi. Baik, untuk kelompok 4 Rizka ya. Kemarin ya, penyampaian ya. Ya. Baik. Ya, sepertinya nanti ini akan dibahas ya. Saya sudah menunggu nih. Apa hasilnya nih, Nak? Untuk evaluasi ini, ada yang bisa menjawab dari evaluasi pengetahuan? Saya Bun Rizkyanti ingin menjawab. Rizkyanti, baik-baik. Rizkyanti dari kelompok 4 ya. Baik. Bun. Gimana Riz? Dengan evaluasi pengetahuannya melihat kondisi lahan yang kering seperti ini di gambar, apa yang harus dilakukan Riz? Kita dapat menggunakan 2 jenis mulsa, Bun. Apa dasarnya, Nak? Apa ininya, alasannya? Kenapa harus bisa tetap dua-duanya? Contohnya apa mulsa yang mau dipakai kan? Dapat digunakan 2 jenis mulsa, baik mulsa organik maupun anorganik. Karena secara umum, fungsi dari penggunaan mulsa pada lahan budidaya adalah mampu menjaga kelembapan tanah hingga 50%, sehingga sangat efektif digunakan untuk kondisi lahan tandus seperti pada di gambar. Benar, Nak. Benar. Cukup kreatif ya menjawabnya ya, cukup baik dan cukup detail, punya alasan yang jelas ya. Kenapa harus memilih MPHP, kenapa harus memilih mulsa organik juga gitu. Karena memiliki dasar yang sama ya menurut kelompok 4. Bun. Ya. Saya bertanya, Bun. Baik. Apa keuntungan dan kerugian kita menggunakan mulsa organik? Apa keuntungan dan kerugian ya, Lukman ya? Ya, Bun. Baik. Nah, jadi sekalian ini karena kita ngebahas tentang ini ya. Keuntungan kita menggunakan mulsa organik nih, ya. Dan apa sih sebenarnya kerugiannya? Pada dasarnya, semua mulsa itu sebenarnya baik untuk kita terapkan, ya. Keuntungan kita menggunakan mulsa organik, biasanya kita bisa memperoleh unsur hara dari pelapukan mulsa tersebut. Nah, seperti itu, ya. Seperti contoh nih ya. Mulsa organik kita pilihnya jerami lah, ya. Jerami itu kalau kita tabur di bagian permukaan bedeng, ya kan?
Kemudian lama-lama kan jeraminya akan lapuk atau busuk. Nah, proses pembusukan jerami itu otomatis kan menguraikan bahan organik pada tanaman jerami tadi. Nah, unsur hara organik pada jerami tadi akan masuk atau terserap di dalam tanah. Akhirnya, unsur atau material tadi yang diperlukan oleh tanaman bisa tersedia di dalam tanah. Itu keuntungannya. Ya. Selain dia akan menjaga kelembaban tanah. Ya. Kerugiannya apa nih, Bun? Nah, kerugiannya saya katakan kemungkinan besar menggunakan mulsa organik itu tidak efektif. Apalagi untuk lahan yang luas. Ya, kalau sampai Lukman misalnya punya lahan nak sampai 3 hektar, apa mungkin Lukman harus menyediakan jerami padi yang sebegitu banyak? Ya, kan nggak mungkin ya. Dan ingat, jerami padi untuk mulsa itu kan hanya bisa dipakai 1 kali pakai aja Lukman. Ya kan? Nanti kan dia busuk. Ya kan? Akhirnya nggak bisa dipakai lagi untuk budidaya. Selanjutnya kalau kita mau berbudidaya lagi, otomatis kita harus mencari jerami yang baru. Bun, bukannya MPHP itu lebih mahal karena harga per roll 600.000 di Bro. Apakah tidak rugi jika menggunakan MPHP untuk budidaya tanaman? Pinter nanyanya, tepat sekali ya. Ini Lukman udah mikirin nih tentang analisis usaha nih. Saya bakalan rugi nih Bun, 1 roll aja udah 1 roll loh, kita udah pakainya 600.000. Nah, sekarang mikirnya jangan mikir sekarang belinya. Benar, MPHP itu memang mahal. 1 roll untuk wilayah Berau, Kaltim itu mencapai harga sampai 600.000. Betul. Tetapi Lukman harus berpikir tentang analisis usahanya. Kalau MPHP-nya bisa dipakai sampai 3 kali berbudidaya, ya kan? Sedangkan mulsa organik kan cuma dipakai 1 kali budidaya. Kita mau nanam melon lagi untuk tahun skala di 6 bulan ke depan, kita harus cari lagi jerami kan? Belum tentu ada. Iya enggak? Ya kan? Nah, sedangkan MPHP ketersediaannya selalu tersedia. Nah, sedangkan MPHP itu 1 kali beli bisa dipakai selama 1 tahun. 3 kali kita berbudidaya tanaman, MPHP masih bisa dipakai 3 kali budidaya. 3 kali kita panen. Jadi hanya 1 kali kita bermodal membeli MPHP, tetapi kita bisa panen hingga 3 kali. Nah, penanaman yang keempat baru kita mengeluarkan modal lagi untuk beli per 1 kali lagi untuk tahun depan. Nah, kalau kalian analisis secara gampang aja lah. Petani seperti Lukman misalnya Bapak pakai begitu, untung nggak tuh? Untung kan? Ya. Jadi sebenarnya untung kita pakai MPHP itu ya. Begitu. Baik, nah, tadi udah sepertinya kelompok 4 ya, kelompok 4 Rizka. Rizka tadi udah membahaskan tentang evaluasi pengetahuan yang di nomor 1. Ada kelompok lain yang bisa membahas untuk di... Baik, kelompok mana yang bisa menyampaikan? Ya, Bun. Ya, baik, silakan. Bagaimana itu? Berapa yang... 65. Coba. 65 bedengan caranya 5.000 dibagi 1,6 dikali 47 dikurang 1 sama dengan 5.000 dibagi 75,2 dikurang 1 sama dengan 65 bedeng. Kemudian masukkan dalam rumus MP. Panjang bedengan dikali jumlah mulsa sama dengan 47 dikali 65 sama dengan 3.055 meter. 1 roll MPHP 500 meter. Jadi, kebutuhan untuk lahan tersebut kurang lebih 7 roll atau buka kurung 6,11 roll tutup kurung. 6,11 roll. Jadi nggak mungkin kan kita perlu 6,11 gitu ya. Otomatis kan kita ngambil rollnya kalau 6 roll kurang, ya kan? Kalau 7 roll kebanyakan kan kayak gitu ya. Berarti yang kita perlukan adalah sekitar kurang lebih 7 roll. Benar. Kita udah coba melakukan evaluasi nih, ya kan? Nah, saya ingin coba mengajak kalian bagaimana sebenarnya teknik pemasangan mulsa yang baik. Di YouTube, saya ada beberapa akses ya di YouTube, membuat akses menunjukkan bagaimana cara memasang mulsa. Nah, di YouTube saya ini, saya membuat bentuk prototipe. Bentuk prototipe, gambaran, bagaimana cara sebenarnya teknik memasang mulsa yang baik dan benar.
Jadi silakan nanti ditonton ya, ini ya, sebentar ya. Sebentar, saya akan stopkan screen-nya dulu. Stop presentasi dulu. Tampil sudah? Sudah tampil di layar kalian, nak? Sudah, Bun. Baik, saya Sudah, setel Bun. ya. Saya mulai play. Pada pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang mata pelajaran agribisnis tanaman buah. Dan di hadapan kalian semua, kita akan coba untuk membahas menggunakan lahan prototype. Ini lebar mulsa itu 120 cm ya. Nah, apa itu, Ibu? Panjangnya tadi sesuai yang disampaikan oleh Lukman tadi. Panjangnya satu roll itu 500 Masak meter. bambu. Baik, sekarang Bu Jamila ingin mempraktikkan bagaimana pemasangan mulsa yang cepat, efektif, dan efisien. Nah, ini kita sebenarnya sana memerlukan batang kayu atau Ya, peng. batang kayu akan kita gunakan, Kita nak, gunakan nanti untuk sisi, pinggiran. untuk ujung-ujungnya bedek. Kemudian Ya, ada 2 batang pasang kayu. bambu yang lurus Nah, itu. agar Sehingga saat perlu kita bambu membuat nanti yang lurus. untuk memasang anjing lebih mudah. Dan Ya, ini jadi bisa nanti akan bambu hati-hati. itu yang Nanti akan tidak kita perlu gunakan dan akan kita selipkan. Kita akan membuat pasak bambu yang bisa dilengkungkan. Nah, itu. Kita perlu pasak bambu yang bisa lengkung. Yang bisa dilengkungkan. Nanti, Baik, sebagai kita langsung kunci. praktekkan ya. Ya, kunci pasak. Lihat sorot ke arah pemasangannya. Bambu yang lurus. Arahkan ke sini. Nah, bambu jelas. yang panjang Nah, tadi, setelah ukuran 1 mulsa yang meter, maju, itu kita coba gulung. gulung, kita coba pasak ya menggunakan bambu. Setelah itu kita tarik sekencang-kencangnya dan ingat pemasangannya harus pada saat terik matahari. Ya, agar pada saat terik mulsa matahari. bisa lentur ya. Ya, nah seperti ini. Bisa dilihat. Arahkan kameranya ke sini. Kemudian pasak yang sudah kita siapkan, baru kita tancapkan. Ya. Itu pasak yang lengkung ya. Biasanya Pasak yang tancapkannya lengkung itu harus kita dengan siapkan. arus apakah bambu yang di dalam mulsa itu biasanya kurang lebih 35 cm dan bambu yang kita coba untuk lengkungkan itu bisa berkisar antara 30 cm. Jadi, Bisa menggunakan 20, 25 atau 30 ya. Kita akan lihat kondisinya untuk yang bambu yang bisa dilengkungkan untuk sebagai kunci. Kunci pasak. Dengan melihat tampilan ya, tampilan dari video bagaimana tentang berbicara tentang teknik ya, berbicara tentang bagaimana prosedur memasangnya, alat apa saja yang harus disiapkan, berarti kita telah sampai nih, Nak. Di sini di prosedur memasang mulsa ya. Tahapannya tadi ada. Bun, kenapa di dalam prosedur memasang mulsa tersebut ya gitu ya? Kok harus dibiarkan 3 hingga 5 hari? Nah, itu harapannya apa? Nah, biar pupuk yang kita berikan itu bisa terserap maksimal. Harapannya seperti itu. Ya. Jadi tidak langsung dibuat lubang tanam. Baik, selanjutnya. Prosedurnya nanti tahapannya sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Mardiana tadi. Ya. Dan ini ada alat pelubang. Alat melubangi mulsa ini bisa diambil dari kaleng bekas, entah kaleng cat atau kaleng susu ya, bisa kalian gunakan. Nah, di sini alat pelubang ya, pelubang yang bisa kita kondisikan itu bisa diberi arang. Ya, bisa dikasih arang, kemudian tinggal diletakkan nanti di mulsa yang udah kita kasih tanda atau jarak tanam nanti. Nah, bentuk pelubangan yang lainnya ada nggak lagi, Bun? Ini ada. Nah, nih ya. Kita bisa membagi dua kaleng, kemudian kita runcingkan. Ya, kita runcingkan. Setelah itu kita runcingkan, nah baru kita tancapkan ya ke permukaan. Ya. Nanti kita akan coba praktekkan ini di minggu depan ya, Nak ya. Di minggu depan, karena kita bertemu di dalam praktek. Dan tapi ingat ya, kalau berpraktek gunakan APD. Wear pack, sepatu boot, sarung tangan, karena kita pasti akan berhubungan dengan benda tajam. Ya. Bisa diingat ya, itu APD-nya ya. Maskernya dipakai. Ya, kalau luka
pasti orang tuanya nanti yang akan bertanya, kenapa anak saya bisa seperti itu, kayak gitu. Bisa dipatuhi ya aturan kita ya, SOP kita ya dalam berpraktek ya. Bisa, Bun. Baik. Dan nanti setelah menggunakan alat-alat seperti parang, cangkul, ya, tolong dikembalikan ke bengkel. Ya, bersihkan terlebih dahulu, kemudian letakkan kembali supaya bisa kita gunakan suatu saat lagi. Ya, karena kita sekolah pertanian, namanya sekolah pertanian itu pasti urusannya pasti ke lahan. Ini tahap pembuatan lubangnya. Nah, nanti harus bisa membuat titik-titik jarak tanam di atas mulsa. Sisi samping, dari pinggiran mulsa ke bagian tengah, itu jaraknya kurang lebih 20 hingga 30 cm. Jarak tanam, kita akan kisaran untuk tanaman melon itu mungkin berkisar antara 50 hingga 80. Jadi kita jarak antar baris pakai 50, jarak di dalam baris, ya, jarak di dalam baris kita bisa menggunakan kisaran 60 atau 80. Tetapi yang idealnya biasanya 50 kali 60. Jadi bisa kita pakai 60 cm ya, nanti ya untuk dalam barisnya. Tetapi antar baris kita bisa menggunakan 50 cm. Paham ya nanti ya? Oke. Ini harapan saya bentuknya nanti seperti ini, Nak. Ya. Bentuk pemulsaan lahan kita seperti ini, tanaman kita nanti seperti ini. Nah, ke depannya kalian bisa mendownload yang ini. Ya. Jadi ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang saya share di Classroom. Silahkan kalian download nanti. Di situ memang sengaja Bunda kasih lihat lembar kerjanya tahapannya bagaimana. Dan di sini ada instrumen, Nak, penilaian. Nah, nih, ada instrumen penilaian. Bun, kok instrumen penilaiannya kok dikasih lihat ke kami? Sengaja kasih lihat. Supaya apa? Supaya anak didik saya bisa benar-benar berpraktek di lapangan nanti secara maksimal, apa saja yang harus diikuti supaya mendapatkan nilai tertinggi. Nah, di instrumen itu ada nilai yang sampai nilai 90 sampai 99 sampai 100. Ya. Jadi di situ ada. Jadi apa saja ya kalau memang APD-nya harus dipakai, APD-nya berarti lengkap. Ada sarung tangan, ada baju wearpack, ada sepatu boot ya. Belum lagi hal-hal yang lain, menggunakan topi. Karena apa? Memasang mulsa itu dalam kondisi terik matahari panas. Ya. Kalau hujan bisa nggak Bun masang mulsa? Nggak bisa, karena mulsanya nggak bisa molor. Ya. Karena mulsa itu harus ditarik. Nanti kalau kita masang di musim hujan, saat panas terik, mulsanya akan kendur. Ya, jelek di lahan. Jadi akan kendur. Kalau dia kendur, kemungkinan dia akan cepat rusak. Seperti itu. Ya. Bisa dimengerti ya arahan saya ya? Bisa, Bun. Baik, nah. Dari instrumen ini berarti kalian akan persiapan minggu depan kita akan bertemu di pagi hari ya. Minggu depan kita akan berpraktik. Nanti saya akan mengadakan luring tatap muka ya. Luring untuk kelas kalian ya. Jadi silakan kalian hadir jam 7.30 ya, sudah berpakaian lapangan, menggunakan wearpack, sepatu boot, dan tolong membawa parang jika ada. Kalau tidak ada, silahkan siapkan terlebih dahulu untuk ketua kelas untuk mengambil dan menyiapkannya sebelum hari praktek kita. Ya, jadi 1 hari sebelum praktek udah disiapkan. Silahkan nanti menghubungi bagian untuk bengkel ya, pengurus bengkelnya. Pak, kami akan praktek di ATB gitu. Jadi persiapkan nanti cangkulnya, parangnya, ya, mulsanya yang sudah masuk dalam perhitungan. Luas lahan yang kita gunakan itu udah kalian ukur dan prediksi kalian akan menggunakan mulsa seberapa meter udah kalian tahu. Nah, tolong susun jadwal prosedur pembuatan. Jadi jadwal kegiatan kalian udah harus bisa menyusunnya sebelum kita melaksanakan proyek kita yaitu memasang mulsa. Jadwal kegiatannya, kalian menyiapkan alat kapan, menyerut mulsa kapan, ya.
Itu termasuk di dalam jadwal kerja. Paham ya? Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam laporan akhir. Nah, laporan akhirnya nanti kalian pertanggungjawabkan. Ya, akan didiskusikan nanti. Kelompok lain boleh menanggapi proses dari kelompok yang lainnya. Ya, boleh membahas kenapa mereka menyampaikan itu kayak gitu. Jadi silakan nanti saling membahas ya. Ya, silakan. Jadi kita ketemu minggu depan di pagi hari. Pas saat siangnya kita akan memasang mulsanya. Ya, ngefikskan. Bisa dimengerti? Siap? Bisa, Bun. Baik. Bisa, Bun. Siap. Bisa, Baik. Bun. Kita udah selesai melaksanakan pemasangan mulsa. Ini udah sesuai dengan jarak kurang lebih 60 ya. Ada yang bermain di 70-an, ada yang bermain di 60-an. Tapi yang pasti bagi saya tidak masalah. Yang penting udah sesuai. Ini nanti bisa kalian bersihkan badan dulu, buka pakaian gitu ya, cuci tangan. Kemudian nanti siapkan presentasi untuk laporan ya, tentang jadwal kegiatan sampai ke konsep untuk yang teknik pemasangan dan prosedurnya sampai ke pelubangan ya.
kita akan munculkan beberapa kelompok untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Ya, semoga udah mulai didesain untuk yang pelaporan, untuk yang di PowerPoint-nya ya, yang saya berharap ya seperti itu ya. Jadi nanti siapa saja mewakili kelompoknya, kita punya 4 kelompok. Ya, siap ya? Baik, kita jumpa di dalam kelas daring untuk yang pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih, silahkan kembali. Kalian telah maksimal, bersemangat sekali, berpanas-panas bersama saya di lapangan gitu ya, memasang mulsa, sampai ada yang teriak, aduh bun, sampai mukanya ada yang merah gitu kan, gara-gara kepanasan. Bisa nggak gitu masang mulsa nggak diterik-terik seperti ini, karena memang memasang mulsa harus dipanas ya terik ya nak ya. Karena apa? Agar mulsa bisa dikondisikan. Kalau dia tidak panas terik, saat penarikan mulsa biasanya akan cepat putus plastiknya ya. Ada yang putus plastiknya saat penarikan mulsa? Ada, Bun. Ada ya. Jadi putus. Jadi kalau seandainya panasnya tidak terik, nggak bisa molor plastik itu ya. Karena kita milih MPHP. Memang seperti itu kondisinya ya. Baik. Izinkan saya melakukan share ya. Apa yang harus bisa ini tertampilkan nanti ya. Harapan saya kalian hari ini telah menyusun semua laporan kerja nih ya. Laporan kerja yang harus dipresentasikan oleh setiap kelompok. Dari kelompok 1 ketuanya Nurul Hikmah, kelompok 2 ketuanya Salmiati, kelompok 3 ketuanya Heriandi, kelompok 4 ketuanya siapa? Rizka ya, Rizka, kalau tidak salah nih ya. Nah jadi saya berharap setiap kelompok bisa menyampaikan presentasi PowerPoint-nya ya, karena itu memang menjadikan tagihan dari evaluasi kita ya. Kira-kira kelompok mana nih yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasilnya? Sudah siap? Di kelompok 2 ya. Baik-baik, silahkan. Untuk Salmiati ya yang mewakili langsung. Silahkan lakukan share screen-nya. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil dalam materi pemasangan mulsa. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu fungsi mulsa. Fungsi mulsa itu untuk mencegah perubahan suhu tanah yang besar yang bisa berbahaya bagi tanaman. Di iklim hangat, mulsa menjaga tanah agar tidak terjadi dehidrasi atau pembakaran tanah. Selanjut yaitu manfaat mulsa. Manfaat mulsa itu ada 7, yaitu yang pertama, mengurangi erosi pada bedengan. Yang kedua, menjaga kelembapan tanah, kebutuhan perhitungan MPHP. Menghitung kebutuhan bedeng, yaitu dengan luas lahan per luas bedeng ditambah luas parit dikurang 1. Sama dengan hasilnya 35 meter. Kemudian, prosedur pemasangan mulsa. Prosedur pemasangan mulsa ada 4, yaitu siapkan mulsa yang berukuran 120 cm untuk bedengan yang berukuran 100 cm. Pastikan dilakukan saat matahari terik. Kemudian yang terakhir yaitu kendala saat pemasangan mulsa. Yang pertama, kondisi tanah yang sangat kering dan keras.
sehingga menyulitkan dalam penguncian pasak. Kemudian yang kedua, pasak yang kurang efektif karena berasal dari bambu muda. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kita kasih aplaus dulu ya bagi yang sudah tampil nih 2 kelompok. Tangan semua. Baik. 2 kelompok yang pasti standar nilai 99 udah ada di tangan ya, yang udah mampu mempresentasikan secara daring dan itu real. Silakan nanti dibuktikan ya, direkap nilai ya, yang mampu hadir secara maksimal ya. Baik. Untuk kelompok yang terakhir nih, kelompok yang terakhir mempresentasikan. Monggo siapa? Silahkan. Mohon maaf Bun, mohon izin menanggapi Baik, ada yang kelompok 2. menanggapi kelompok 2. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Apakah menurut Anda perlubangan mulsa menggunakan bara api ini merupakan teknik perlubangan yang paling efektif jika dilihat dari sudut pandang teknologi? Terima kasih. Nah, itu bagaimana kelompok 2 menanggapi? Apakah sudah paling efektif? Apa yang sudah kita lakukan di lahan kemarin? Kelompok 2 merasa udah cepet ya? Dibandingkan kita menggunakan yang ditajamkan, ternyata pelubangannya dicoba dievaluasi seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya? Silakan, siapa yang akan mewakili di kelompok 2? Baik, saya akan memberikan penjelasan. Menurut saya tidak, karena berlubang mulsa dengan bara api atau arang memang menghasilkan lubang yang rapi. Tapi jika dilihat dari sudut pandang teknologi, belum efektif. Karena sebenarnya ada alat atau mesin pres pelubang mulsa otomatis. Apakah kelompok 2 bisa memberikan pandangan untuk kelompok lain yang dinyatakan dengan mesin tadi? Bisa, Bun? Baik, silahkan. Supaya rekan-rekannya bisa tahu nih, mesin-mesin pelubang itu yang seperti apa. Monggo silahkan jika mau di-share screen. Baik. Sudah tampil ya. Silakan Salmiati. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, dalam video telah ditampilkan cara mengubah mulsa. Nah, dalam video mulsa dilubangi menggunakan alat otomatis. Bisa dilihat penggunaannya lebih efisien dan lebih mudah. Itu menggunakan bor ya, contohnya ya Nak ya. Ya, menggunakan bor yang dicetakan bulat seperti itu ya, untuk membuat ini pelubangan. Baik, terima kasih sudah bisa menemukan dan memberikan gambaran ya ke kita semua Nak ya. Ternyata pelubang mulsa yang kita buat itu masih manual ya. Ya, kita masih manual ya. Ternyata pelubang mulsa itu ternyata bisa dibuat dalam bentuk mesin seperti itu, kayak gitu ya. Jadi bisa terbuka ya pola pikirnya ya dengan contoh yang telah disampaikan oleh kelompok 2 dari diwakili oleh Salmiati ini ya. Cukup kreatif, bisa menemukan video untuk dijadikan pandangan ya di diskusi kita. Baik, terus dulu bagi yang sudah berpresentasi ya di 4 kelompok. Terima kasih. Ya. Saya cukup appreciate sekali melihat anak didik saya walaupun dalam kondisi daring tetap bisa bekerja sama dengan baik, menjalankan proses pembelajaran kita ya, dan mampu mempertanggungjawabkan semua proses praktek kita yang udah kita
coba untuk maksimal memasang mulsa di panas terik. Semoga wajahnya tetap bisa glowing kembali. Ya, bisa maskeran kayak gitu. Kalau orang Kalimantan biasanya pakai bedak dingin ya, Nak ya. Supaya panas-panas biar nggak gosong kayak gitu wajahnya, ya. Tapi semoga tetap semangat, saya ngelihatnya bisa mempertanggungjawabkan dan cukup rinci dalam membuat pelaporan ya. Di dalam perhitungan nanti kita akan belajar lebih mengasah kembali hingga nanti di pelajaran untuk agribisnis tanaman buah dari awal sampai akhir ya, dari mulai menyiapkan lahan sampai kita panen, semuanya ngitung. Nanti menghitung analisis usaha ya. Sharing dulu ya, giliran Bunda nih sekarang untuk melakukan share screen nih. Baik. Bisa tampil? Nah, baik, dievaluasi ini. Kita coba untuk evaluasi kemampuan kalian ya. Ada belajar tentang pengetahuannya, kita udah coba untuk mempraktekkan di lapangannya. Nah, ini ada nih evaluasi nih. Apa sih kendala di lapangan yang Anda temui di saat berpraktek melakukan pemasangan mulsa, baik itu dilihat dari sudut pandang bahannya, prosedurnya, atau apapun lah. Siapa yang mampu untuk menjelaskan? Asmira Bun dari kelompok 3. Baik, silakan Asmira. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, silakan. Bisa digantikan dengan menggunakan pasak kawat atau plastik dan cara pengaplikasiannya sama dengan pasak bambu. Kenapa kami memilih bambu? Karena lebih ekonomis dan mudah diperoleh. Itu saja, Bun. Baik, ini jadi pandangan untuk semua ya ternyata ya. Dari kelompok 3 ini bisa memberikan alternatif nih ternyata ya. Jadi pasak itu ternyata kalau secara teknologi saat ini modern sekali gitu. Pasak itu sebenarnya bisa menggunakan kawat ya, kawat yang agak tebal, kemudian ada pasak yang memang dibuat di pabrik khusus ya. Jadi nanti bisa kalian searching tuh Nak. Lihat di Google, bener nggak gitu yang disampaikan oleh Asmira nih kan, bentuk pasak itu ternyata sudah ada yang pabrikan. Nah, tapi kenapa kita untuk lokasi lahan kemarin kalian berpraktek menggunakan bambu? Ternyata bambu lebih ekonomis karena di kampung kita ini bambu banyak ya. Di mana saja ya bisa kita manfaatkan dan gampang diperoleh ya. Itu merupakan solusi kita lah yang berada di lokasi terpencil. Tapi kalau di perkotaan bambu susah loh. Ya, bambu susah. Makanya mereka lebih memilih pasak itu menggunakan pasak-pasak kawat atau pasak yang dijual di pasaran seperti itu. Mereka tidak lagi menggunakan bambu gitu. Tapi bagi kita wilayah-wilayah terpencil ini biasanya memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Baik, Nak. Dari semua hasil evaluasi, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu terbaru ya di budidaya pertanian ya, Nak ya. Iya, jadi nanti LKPD di praktek bisa kalian lihat ya bagaimana kalian harus mengisi dan melaporkannya karena nanti di LKPD itu Nak semuanya harus ada ditandatangani oleh orang tua. Di sini ya. Selalu jaga kesehatan ya. Jadi sebelum saya menutup, siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Ya, Bun. Baik, Hikmah silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi apa saja sih yang kita dapatkan dari hasil praktek ini. Hal-hal yang bisa kita dapatkan di sini adalah pengetahuan tentang apa sih fungsi mulsa, manfaat mulsa, kemudian perhitungan kebutuhan mulsa, kemudian prosedur pemasangan mulsa, hingga teknik pemasangan dan perubahan dari mulsa tersebut. Banyak sekali, bukan teman-teman? Benar, ya. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Nurul Hikmah itu sudah mewakili dari semuanya ya. Jadi kalian telah banyak menerima berapa materi dari pemasangan mulsa ini. Semoga bermanfaat dan selalu diingat ya Nak ya. Akhir kata bersiap, minggu depan kita akan bertemu tentang pembibitan. Ya, bagaimana teknik pembibitan tanaman melon? Kita udah mulai nih ngelihat dari mengkecambahkan benih melon sampai menyiapkan media tanam untuk pembibitannya. Ya, semoga tetap bersemangat berpraktek di masa pandemi. Ya,
Walaupun kita jenuh belajar secara daring teori, tetapi masih ada yang menghilangkan kejenuhan kita dengan berpraktek. Disitulah kita bertemu, tetapi ingat, selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai dilepas maskernya, jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat ya. Selalu mencuci tangan sebelum memegang barang apapun, apalagi saat berada nanti di luar rumah bawa hand sanitizer. Ya, tangan harus selalu bersih karena tangan ini bisa ke hidung, ke wajah ya. Virus bisa masuk dari mana saja ya, melalui tangan kita ya. Jadi usahakan itu. Siaga ya untuk menerima materi dan berpraktek kembali. Jika siap, unjuk jempolnya. Jika siap, unjuk jempolnya. Siap ya. Selalu siap siaga. Baik, sebenarnya saya ingin menyapa. Kalau saya katakan buah melon, kalau sudah masak dipetik. Jawabannya apa? Benar ya. Enak dimakan, manis rasanya. Diingat ya. Kalau berpraktek harus dipasang APD-nya. Itu kata-kata terakhir saya ya. Baik, kita pimpin berdoa. Silakan Lukman untuk kita pimpin berdoa untuk akhiri pertemuan kita pada hari ini. Monggo silakan Lukman. Pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.